Oke ya teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan yaitu cara mudah ya, cara simpelnya, cara merakit power ya, yang seperti di video saya sebelumnya. Ini drivernya, saya menggunakan driver 506. Teman-teman boleh pakai driver yang lain juga boleh teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat aja seperti apa sih cara-cara merakitnya. Simpel, tapi di sini tanpa tune control, atau bisa dikatakan itu hanya power amplifier aja. Bisa ditambahkan mungkin di apa ya, di luar box atau tidak dalam satu box. Jadi satu box itu hanya terdiri dari power, mungkin hanya trafo, PSU sama speaker protector kalau teman-teman mau tambahkan. Tapi di sini saya tidak menambahkan speaker protector terlebih dahulu. Jadi saya akan menggunakan bahannya hanya trafo 5 ampere murni, 2 driver, yaitu adalah 2 set elko atau 4 set 4 elko, atau bisa dikatakan ya 2 pasang teman-teman. Jadi elko nya itu yaitu 80 volt 10.000 mikro merek Rubicon seperti ini ya. Jadi dan yang bahan yang kedua adalah trafonya, trafo 5 ampere CT45, bisa dikatakan trafo 5 ampere murni blast, tapi ini teman-teman bisa pakai merek-merek yang lain juga apa-apa. Nah, terus driver ini sudah saya kasih TR, yaitu kalau dibalik di apa ya, di belakangnya itu adalah TR, transistor finalnya ya. Jadi saya menggunakan satu set elko aja, jadi satu set elko per mono ya. Jadi ini stereo. Terus bahannya yang ini. Terus untuk bagian input saya menggunakan jack RCA. Teman-teman bisa pakai jack AK juga boleh, terserah teman-teman. Jadi dan ini adalah volumenya. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan cara merakit apa jenis potensio untuk ke driver. Jadi ini sudah saya pasang, teman-teman bisa, ini kita terlebih dahulu akan saya tunjukkan ya, karena di sini saya menggunakan driver aja yaitu tanpa tune control, teman-teman bisa lihat ya. Nah, bagian yang di sini mungkin teman-teman akan masih bingung ya, biasanya sih mungkin masih bingung. Bentar ya, biar kelihatan. Nah, ini terpisah ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat kabel ini kan ada kabel warna merah sama putih. Satu kabel ini adalah stereo ya, stereo, tapi saya gunakan untuk satu driver. Jadi antara merah sama putih ya, ini merah sama putih itu saya jadikan satu teman-teman. Sama kabel yang kedua, ini kabel ke satu, kabel kedua ya. Jadi ini kabel merah sama putih saya jadikan satu seperti ini. Nah, terus teman-teman, groundnya antara kabel yang satu sama dua, ground kabel satu sama kedua, nah ini kan dibungkus, jadi saya jadikan satu. Jadi ketemunya itu di sini, di volume, di kaki yang paling kanan. Bentar ya, kaki yang paling kanan ini saya gunakan untuk ground, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya gunakan untuk ground, terus ke sini. Nah, antara potensio 1, potensio 2, jadi ground pada kaki kanan. Ini kan kaki kanan 1 2 3 kanan. Ya, kita jadikan satu ke sini. Nah, maka di sini ketemu ground ke sini. Terus yang tengah ini adalah bagian inputnya. Input yang tertuju ke driver ya, ke sini. Teman-teman, satunya lagi yang tengah ke sini. Nah, masih ada sisa satu kan, yaitu untuk jack RCA. Nanti kita sambung, jadi groundnya kita tambahkan ke ground yang satu merah sama putih, yang merah sama putih kita taruh di sini. Oke ya teman-teman, saya solder terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya pasang kabelnya. Teman-teman bisa diperhatikan ya, ini ground yang ke jack RCA ini ya, ke jack RCA ini. Nah ini ya, nah teman-teman bisa lihat ke jack RCA. Ini kan groundnya ya, kita taruh di ground ini, kita jadikan satu sama ground yang di input ya, groundnya aja ya. Tapi terus untuk kabel warna merah sama warna putih, ini warna merah kita taruh kaki yang bagian paling kiri, terus warna putih kaki yang bagian kiri juga, seperti ini ya teman-teman. Nah, perhatikan aja teman-teman, seperti ini. Aku yakin kalau teman-teman perhatikan, insya Allah pasti bisa teman-teman. Kan misalkan nggak usah saya jelaskan, teman-teman langsung contek gini aja, insya Allah bisa. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini ya, ini yang paling penting ini ya. Nah, udah ya,
udah ketemu ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada groundnya, maka groundnya ini kalau teman-teman lepas, maka pada saat ini ditutup, volumenya ditutup gini, maka dia suara akan masih masuk ke driver, masuk ke subwoofer. Jadi seperti kayak gain gitu lah teman-teman. Ground itu fungsinya untuk menutup, nanti menutup ini bagian tengahnya. Positifnya itu kalau ditutup sama ground, jadi secara tidak langsung kayak di konsleting gitulah ya teman-teman, istilah kasarnya gitu ya. Jadi seperti ini ya, kita bisa lihat ya. Nah oke ya. Nah jikalau teman-teman mungkin ya, nanti kita buktikan aja ya. Mungkin ada yang bilang bahwa kemarin saya udah pernah bikin ya potensio yang seperti ini, seperti saya, tapi pada saat volume dinolkan masih ada suara masuk kecil. Kemungkinan besar ada terjadinya mungkin volumenya juga mengalami mungkin rusak, atau kalau baru insya Allah enggak teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman, jadi kalau misalkan dibersihkan pakai alat-alat apa semprot itu kadang ya dia masih kayak nggak begitu awet, kadang nggak bertahan lama. Jadi apalagi sudah londor ya gini, semacam kayak udah kayak lunyu gitu apa bahasanya, pokoknya itulah ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman caranya bikin seperti saya jamin pada saat ini ditutup tidak akan suara masuk itu nol, nggak ada teman, saya jamin. Nanti kita buktikan ya. Oke, ini sampai sini udah selesai ya. Nanti kita di sini itu inputnya langsung pasang gini, langsung ini kan input ya. Jadi ya udahlah gini aja, saya pasang dulu aja ya biar teman-teman adol. Nah, ini inputnya ya teman-teman. Ini input saya menggunakan shortcut ya. Ini bawaan dari sana, tapi kalau teman-teman mau beli di online itu banyak ya. Kita pasang di sini aja ya, jangan sampai kebalik ya. Nah udah, kita ini terus yang satu lagi kita pasang segini di sini. Benar ya. Nah udah selesai. Ini proses pemasangan inputnya seperti ini ya. Jadi udah selesai, ini proses pemasangan, sudah saya pasang input seperti ini ya. Terus ini adalah untuk volumenya ya. Udah ya, kita taruh di sini. Jadi nah sesimpel itu sebenarnya. Nah ini untuk masalah speaker protector itu bisa dipasang tahun depan aja, tahun berapapun, berapa tahun itu boleh ya teman-teman. Jadi nggak harus teman-teman, kalau teman-teman beli speaker protector ya nggak ada drivernya ya nggak berguna teman-teman, buat apa terus ya. Jadi kita utamakan yang penting-penting terlebih dahulu. Speaker protector berarti nggak penting ya, penting juga untuk misalkan agar supaya misalkan ada tegangan DC ya yang keluar dari driver, dia akan memprotek, jadi speaker teman-teman aman. Jadi insya Allah untuk driver 506 ini sudah aman teman-teman ya. Oke ya, ini sementara ini sudah selesai. Terus kita yaitu bagian untuk proses pemasang kabel ini bentar dulu ya, ini saya singkirkan dulu. Nah, ini bagi untuk teman-teman yang mungkin pemula. Nah ini saya akan memberikan ya. Terus misalkan gini ya teman-teman mungkin bagi yang pemula, jikalau teman-teman baru beli driver, katakanlah baru driver itu baru ya, baru dalam artian baru dari toko atau dari toko online atau dari toko offline. Nah jikalau teman-teman baru beli driver, nah kita lihat ya di sini kan ada tegangan sampai 45 volt ya. 45 volt, terendahnya itu 25. Teman-teman saya sarankan untuk driver semacam ini, driver terserah driver apa aja 506 ya. Teman-teman jangan dikasih tegangan itu tegangan itu lebih tegangan tertinggi, jangan dikasih yang tertinggi dulu, terendah dulu, misalkan 25 volt. Syukur-syukur kalau teman-teman punya trafo itu yang 3 ampere kecil. Fungsinya apa ya, misalkan kok naruh di 25 agar supaya driver ini, misalkan driver ini ya, dia tuh gak kaget. Jadi tuh dia tuh terkecil dahulu, jadi gak kaget, gak langsung kaget. Nah yang namanya komponen ini kan juga apa ya istilahnya itu ya, ibarat kata ya bisa kaget, meskipun mungkin secara teori ya mungkin nyatanya kemarin saya baik-baik aja ya, gak apa-apa ya, memang baik-baik aja. Tapi kalau teman-teman andaikan terjadi kesalahan atau semacam menaruh tegangan kebalik ya, ini kan plus, ini main, terus mainnya ditaruh di plus, itu yang masalahnya. Jadi kalau di 25 atau mungkin 18 volt
itu, jadi insya Allah aman drivernya. Mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa seperti itu. Agar supaya drivernya itu dia itu seperti kayak beradaptasi dulu gitu lah teman-teman ya. Ditaruh di 25 volt karena sini dari saya gunakan berkali-kali, saya langsung ke 45 volt aja ya. Jadi oke, ini saya taruh di 45 volt, saya menggunakan dioda 25 ampere. Cilen sebenarnya kurang gede ampernya untuk diodanya, tapi gak ada masalah ya teman-teman. Nanti bisa cari yang 30 atau 50 ampere juga bagus ya. Kita solder terlebih dulu untuk bagian VAC ya, VAC dari trafo kita solder dulu ya. Ini seperti ini, terus kita seperti ini, saya taruh di 45 volt. Sebenarnya kalau 506 ini di 45 atau 55 itu aman, nggak apa-apa teman. Jadi saya sarankan teman-teman bisa kasih berapa ya, mungkin 5 set ya, 5 set Toshiba atau mungkin 3 set Toshiba lah, agar supaya mendapatkan watt yang benar-benar realnya, watt bener ya. Ini kalau di 45 ya memang nggak nyampe sih 500 watt, itu nggak nyampe, mungkin 200-300 watt itulah temennya ya. Kalau dari tulisannya, saya nyebutkan dari tulisannya gitu aja 500 watt itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan yang wattnya yang lebih banyak ya, mungkin karena kalau satu set Sunker itu kan 200 wattan ya, menghasilkan watt sekarang lebih sekitar segitulah ya. Jadi teman-teman bisa pakai 3 atau 4 set gitu ya teman. Nah seperti ini aja. Nah seperti ini udah selesai ya untuk bagian ini. Nah, oke ya, seperti ini udah selesai. Ini bagian saya taruh di 45 ya. Nah ini bagian ini udah selesai ya teman-teman. Jadi nah kalau teman-teman beli PSU yang sudah jadi di toko itu lebih hemat lah, sebenarnya lebih terjangkau ya. Jadi sudah ada sekunnya. Sekun ini saya beli sendiri. Pada saat beli itu saya itu hanya PCB, elko itu sendiri-sendiri ya. Teman saya sarankan beli elko yang 100 volt aja ya, 100 volt, jangan 80 volt. 80 volt itu nanggung. Jadi kalau disuplai di 45 atau 55 volt itu lebih aman. Kalau di 100 volt di 45 volt ya elko Rubicon ini sangatlah aman teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur ya sudah gak apa-apa lah ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman beli lagi, yang usahakan di 50, 80, 100 volt, karena 80 itu sebenarnya kapasitas maksimum, jadi tidak boleh melebihi kapasitas 80 volt. Sebenarnya idealnya itu di 45 pas, 45 40 itu bagus. Untuk 80 volt itu nggak apa-apa, aman teman-teman, jadi nggak ada masalah ya. Sebenarnya kalau untuk 10.000 mikronya itu sebenarnya ada tempat untuk penyimpanan aja, penyimpanan tenaga, penyimpanan tegangan gitu yang tersimpan itu sebanyak 10.000 mikro ya. Oke, di sini kan masih ada tegangan ekstra ya, tidak saya gunakan. Nah, jika teman-teman menggunakan tegangan ekstra, ini kan hanya cuma satu CT ya, satu tegangan ekstra. Ada yang 2, ada yang 15 volt itu ada ya. Misalkan 15 volt CT, ada lagi yang 12 volt CT, itu terpisah, gak jadi satu. Itu sebenarnya lebih komplit, lebih bagus ya. Satu untuk protektor, satunya lagi untuk kipas, jadi gak dipakai di borongan. Jadi kalau teman-teman memakai untuk borongan 500 mAh, saya tidak sarankan. Teman-teman bisa tambahkan trafo lagi 1 ampere, yaitu untuk kipas, karena kipas itu dayanya juga cukup lumayan. Dia tuh ampernya juga butuh ya minimal 1 ampere gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya singkirkan terlebih dahulu ke sini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, di sini jadi giliran saya akan memasang dulu yang namanya apa ya, untuk memasang namanya untuk tegangan ya, dari driver ke PSU. Jadi kita pasang terlebih dahulu untuk bagian tegangan, yaitu ya yang VAC plus sama VAC min ya. Jadi ini saya paralel ya, jadi satu sini saya pasang dulu untuk bagian yang untuk bagian minus ya. Jadi minusnya itu di sini. Ini yang satu drivernya minusnya itu di sini ya. Nah seperti ini bagian untuk negatifnya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dulu, atau biasa disebut itu VDC min. Kita tunjukkan terlebih dahulu ya. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Ini negatifnya, jadi yang ini juga negatifnya ya, negatifnya. Nah saya jadikan satu kabelnya paralel gitu ya. Nanti saya jadikan satu ya.
jadikan satu, jadi satu ini ya, satu PSU untuk dua driver. Kita pasang dulu yang bagian VDC plus ya. Oke ya, langkah ini udah selesai bagian VDC plus. Merah ini mewakili plus dengan biru mewakili min. Kita sambungkan ke bagian ini ya, PSU yang warna yang negatif dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Ntar ya, seperti ini ya. Kita nah udah oke ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah hanya tinggal satu, yaitu bagian CT ya, bagian CT ya, bagian ground. Jadi ini saya gunakan untuk juga sebagai speaker juga, ground speaker ya. Ini groundnya teman-teman ya, ini adalah ground. Kita masukkan ke sini ya. Ini ground. Nah ini groundnya, terus ini kabel yang tertuju ke PSU, tapi ini bagian yang ground ya. Ini kita taruh di tengah seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi ini udah selesai ya. Langkah berikutnya kita pasang juga untuk speakernya. Di sini SPK-nya tengah ya, SPK-nya speakernya di tengah. Nah seperti ini teman-teman, ini udah selesai ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, ini udah selesai. Terus saya rapiin, nanti akan saya tunjukkan dulu, kita dekatkan terlebih dahulu ya tuh. Seperti ini ya. Nah, oke, ini agak sedikit berantakan ya, tapi enggak apa-apa. Kita nolkan dulu ya. Langkah ini sebenarnya udah selesai, hanya tinggal tes saja ya teman-teman. Jadi langkah ini udah selesai, hanya tinggal dites saja. Tapi sebelumnya akan saya tunjukkan lebih dekat ya. Nah, oke teman-teman, itu bisa lihat kalau di lebih dekat ya. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat lebih dekat ya, seperti ini. Agak ruwet gitu ya teman. Nah oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi nah oke teman-teman, ini sekaligus cek sound ya. Nanti setelah cek sound saya tata dulu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini dalam keadaan posisi musik juga menyala teman-teman. Jadi saya fullkan aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat tangan saya ya. Kalau dalam keadaan nol, apakah teman-teman melihat bahwa ini musik terhenti atau enggak ya. Ini saya putar dulu. Masih dalam keadaan nol ya teman-teman ya. Jadi ini benar musik sudah menyala ya teman-teman. Oke, ini sekaligus saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.
Bye.